Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat ya kalian, sekarang ibu punya gambar apa nih? Ini adalah gambar ayam goreng, dan ini pun ayamnya ibu pegang ya. Nah, coba kita amati bersama ya. Ayam goreng ini lihat bagian terluarnya, ibu kelupaskan ya. Nah, ada apa nih? Kulitnya ya. Nah, kulitnya, di balik kulit ada apa nih? Nah, di balik kulit ada daging. Dagingnya berwarna apa nih? Berwarna putih ya. Nah, ayam kenapa nih dagingnya berwarna putih? Kalau sapi warnanya merah, atau kambing atau kerbau ya. Nah, coba kalian cari nanti informasinya ya. Kemudian di balik daging ada, dagingnya nempel kemana nih? Ke tulang. Di ujung tulang tuh ada bagian yang bisa dimakan ya, itu adalah tulang rawan. Kemudian kayak ada apa yang merah-merah ya, darahnya. Kemudian serat-seratnya itu jaringan syarafnya ya. Ini. Jadi nanti kita akan bahas tentang ini ya. Di bab ini kita akan cerita tentang jaringan hewan ya. Nah, jaringan hewan, KD-nya ini yang harus kalian penuhi di bab ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ. Jadi strukturnya seperti itu, fungsinya untuk apa? Ini pasti ada hubungannya. Bentuknya yang gini, kenapa selapis di bagian dinding lambung, tapi berlapis-lapis di bagian epitel yang ada di hidung. Ya, ini pasti berkaitan dengan struktur dengan fungsi ya. Nah, manfaat mempelajari bab ini untuk jaringan hewan ini, kedepannya kita bab berikutnya ada sistem organ. Sistem organ dasarnya adalah dari sini. Jadi dengan kalian memahami bab ini, insya Allah akan lebih mudah memahami bab-bab berikutnya. Karena selama 1 tahun sampai nanti akhir tahun ajaran di kelas 11 ini kita akan cerita tentang sistem organ. Mohon dipahami di bab ini ya. Ibu ingatkan lagi, kita tahu bahwa jaringan itu adalah kumpulan sel ya. Jaringan terkumpul atas sel sejenis yang membentuk memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nanti jaringan-jaringan ini akan berkumpul membentuk organ. Organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ ini yang menyusun tubuh kita, organisme. Ya. Ini adalah contoh jaringan ikat. Nah, ini definisi jaringan. Definisi jaringan. Ya, jadi jaringan itu adalah kumpulan sel. Kajian tentang jaringan ini dibahas di cabang ilmu biologi yang namanya histologi. Nah, kalau tadi kita di video awal ibu perlihatkan ayam goreng. Nah, sekarang kalian boleh lihat tangan kalian masing-masing. Bagian terluarnya ada apa? Kulit. Nah, itu jaringan epitel yang akan kita bahas. Di balik kulit ada apa? Ya. Tadi kelihatan ya, ada daging. Daging itu yang disebut dengan kumpulan sel-sel otot atau jaringan otot ya. Jadi kalau dagingnya atau tangan kalian terkena benda tajam, terasa sakit, nah di dalam daging itu karena ada jaringan syaraf sehingga terasa sakit. Tapi kalau kalian hanya menusukkan jarum di bagian epitelnya saja, nggak sakit ya. Jadi bukan sulap. Kalau ada teman kalian yang menusukkan jarumnya ke tangan, hanya bagian epitelnya saja, si jarumnya tidak tembus ke daging, itu nggak akan terasa sakit karena di epitel itu tidak ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf sudah adanya di bagian dalam, ya, dekat dengan jaringan otot. Nah, kalau terkelupas atau terlukanya agak dalam, keluar darah ya. Nah, darah itu juga adalah jaringan ikat, ya. Kemudian agak ke dalam lagi ada lemaknya. Nah, itu juga sama jaringan ikat. Demikian seterusnya ya. Tuh. Jadi daging nempel ke tulang, di tulang juga ada tulang rawan tadi ya, terlihat di ayam goreng yang ibu pegang. Itu yang akan kita bahas. Jadi mohon kajian bab ini dipahami karena nanti kita akan belajar tentang sistem organ, akan belajar tentang diri kita, tubuh kita ya. Nah, jaringan hewan tergolong menjadi 4. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jaringan epitel adalah jaringan yang terluar melapisi permukaan tubuh dan juga yang membatasi rongga tubuh. Jadi tidak hanya di kulit saja. Bagian terluar dari
lambung kalian juga epitel, tapi di bagian terdalamnya di rongga tubuhnya itu juga sama epitel. Jadi yang melapisi permukaan dan membatasi rongga tubuh, ya. Kalau terletaknya di luar disebut epitelium, kalau di rongga tubuh disebut mesotelium, kalau di organ tubuh disebut endotelium. Ini adalah bentuk jaringan epitel, salah satu contohnya, karena dia biasanya epitel itu langsung berbatasan dengan jaringan ikat, ya. Dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri atas lamina basalis dan lamina reticularis. Inilah basalisnya, ya, dan reticularis di sini, ya. Berikutnya, fungsi jaringan epitel karena dia terletak di luar adalah untuk perlindungan, untuk sekresi juga, dan untuk pengangkutan juga, ya. Karena kalau yang di pencernaan untuk sekresi ini, ya, dia bisa mengeluarkan enzim jaringan epitelnya. Bentuk-bentuk jaringan epitel ada 3 macam, ada yang pipih, ada yang kubus, dan ada silindris. Bisa disingkat PKS, pipih, kubus, silindris. Dan pipih pun ada yang selapis atau berlapis banyak. Kubus pun sama, ada yang selapis, ada yang berlapis banyak. Silindris pun sama. Dan ini struktur berkaitan dengan fungsi. Biasanya yang selapis-selapis itu berurusan dengan proses difusi atau proses pengangkutan atau proses sekresi. Jadi kalau lapisannya terlalu banyak, berlapis banyak, itu biasanya berhubungan dengan perlindungan. Biasanya itu ada di organ-organ yang butuh perlindungan seperti kulit, pasti lapisannya banyak. Ya, kalau kebayang kalau kulit tubuh kalian cuma 1 lapis, baru ditoel sama temannya aja pasti sudah berdarah, gitu ya. Jadi lapisannya banyak, itu struktur berkaitan dengan fungsi. Ini silahkan dikaji untuk pipih selapis letaknya ada di mana, cukup jelas, ya, di PPT ini. Untuk yang berlapis banyak juga cukup jelas, ini, ya, tadi pipih tapi berlapis banyak, ini biasanya berkaitan dengan perlindungan. Di rongga mulut atau rongga hidung, kan di rongga mulut suka gesekan dengan makanan, kebayang kalau lapisannya cuma 1 lapis, jadi dia pipih berlapis banyak. Di rongga hidung juga sama, kebayang kalau rongga hidungnya cuma selapis, sekalinya ngupil langsung berdarah, ya. Ini epitel silindris yang selapis ada di pencernaan karena dia berurusan dengan penyerapan nutrisi. Jadi kalau terlalu banyak, tebal, nanti nutrisinya lama sampai ke tubuhnya, ya. Nah, kalau yang berlapis banyak di saluran pernapasan. Epitel kubus, nih, ini ada di kulit kita, kulit terluar kita kubus tapi yang berlapis banyak, ya. Nah, selain yang berbentuk pipih, kubus, dan silindris, epitel juga ada yang bentuknya transisional atau transisi. Nah, disebut transisional karena dia bentuknya bisa berubah, bertransisi. Ini biasanya di organ-organ yang bentuknya tidak tetap, seperti di kandung kemih. Kan kandung kemih kalau dalam keadaan kosong mungkin hanya bulatan biasa, tapi kalau sudah terisi akan mengembang, ya, menggembung, sehingga epitelnya harus ikut, ya. Kalau tidak nanti sobek. Sehingga ini disebut epitel transisional. Ada juga epitel yang di kelenjar. Epitel kelenjar ini biasanya berperan dalam proses sekresi. Kita tahu kelenjar ada 2 macam, ada endokrin dan ada kelenjar eksokrin. Endokrin adalah biasanya hormon. Kelenjar ini tidak punya saluran khusus untuk menyalurkan zatnya atau sekretnya. Biasanya contohnya timus, adrenal, paratiroid, tiroid, itu adalah tidak punya saluran khusus. Disebut kelenjar endokrin. Maksudnya apa? Jadi untuk mengedarkan tiroid, ya, atau paratiroid atau adrenal, ya, atau timus, ini adrenalin nanti akan memasukkan zatnya itu ke darah. Nah, nanti bersamaan dengan beredarnya darah di seluruh tubuh, zat itu akan sampai ke otak atau ke bagian tubuh yang membutuhkan, ya. Eksokrin ada saluran khusus. Jadi ini kelenjar yang punya saluran khusus, seperti ludah mengeluarkan air liur, ada salurannya, jadi nggak di darah. Keringat juga sama. Pankreas ada saluran khusus. Feromon tertentu juga ada saluran khusus untuk mengedarkan zatnya atau sekretnya, ya. Berikutnya jaringan yang kedua di hewan adalah jaringan ikat. Nah, ini yang harus kalian selalu ingat. Ini tolong di garis besar. Jaringan ikat ini paling
banyak terdapat di dalam tubuh, fungsinya untuk perlindungan dan penyokongan. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kita tahu di awal jaringan itu adalah kumpulan sel. Khusus untuk jaringan ikat, tidak hanya mengandung sel-sel saja, tapi mengandung matriks. Matriks ya, ingat matriks. Dan matriksnya itu terdiri atas serat dan bahan dasar. Seratnya ada 3 macam, bisa tiga-tiganya di satu jaringan itu atau salah satunya. Seratnya ada 3 macam, ada kolagen, elastin, dan retikuler. Ini sifat-sifat seratnya. Ya. Dan bahan dasarnya tadi ya, penyusun matrik itu serat dan bahan dasar. Bahan dasarnya tersusun atas asam mukopolisakarida sulfat ya, asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat dan kondroitin sulfat. Ini bahan dasar penyusun matrik. Asam hyaluronat ini berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan peredam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matrik menjadi semakin lentur. Sebaliknya, semakin banyak kondroitin sulfat, matrik menjadi semakin kaku. Jadi jaringan ikat ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk tulang rawan, ada yang berbentuk tulang keras. Ini kenapa beda-beda? Ini kandungan bahan dasarnya, ya. Ya, bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair. Dan ini adalah sel-sel jaringan ikat. Ada 5 macam, sel fibroblast, sel lemak, sel plasma, sel makrofag, dan sel tiang. Ya. Nah, jaringan ikat ada 7 macam. Ada jaringan ikat longgar, padat, lemak, juga masuk jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfe. Jadi, lengkap ya, jaringan ikat ini ada yang berbentuk cair, seperti darah dan limfe, dan ada yang berbentuk padatan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar, matriknya ada 3-tiganya. Kolagen dan selnya ada 3 macam. Tadi kan sel jaringan ikat ada 5 ya. Yang ada di ikat longgar hanya sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Ya. Ini fungsinya untuk penyokongan organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Terdapatnya di bagian ini. Jaringan ikat padat, ya, seratnya didominasi oleh serat kolagen. Karena itu bersifat tidak elastis. Sel-selnya jenisnya fibroblast. Jadi ini ya, paham ya? Jaringan ikat kenapa beda-beda? Karena tadi matriksnya ya, bahan dasarnya juga berbeda. Kemudian jaringan ikat padat teratur. Jaringan ikat padat ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Untuk yang teratur adalah contohnya ligamen. Ligamen penghubung dari tulang satu ke tulang lain. Tendon penghubung otot dengan tulangnya. Ini yang disebut dengan urat. Tendon itu adalah uratnya ya. Ini bentuk jaringan ikat padat teratur, padat tendon, urat itu kalau dilihat di bawah mikroskop jaringannya seperti ini. Ini jaringan ikat padat tidak teratur yang terletak pada dermis. Kemudian jaringan lemak. Nah, kalau lemak hanya sel-sel lemak saja. Dia tidak membentuk serat atau matriks ya. Tidak ada serat atau matriks. Dia fungsinya untuk bantalan, untuk melindungi organ tubuh dari benturan, untuk persediaan cadangan makanan, juga untuk pengaturan suhu tubuh, fungsi lemak ya. Kemudian jaringan tulang rawan, ini bahan dasarnya kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan, kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriknya tadi. Pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim atau jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium. Tulang rawan ada 3 macam, ada hialin, elastin, dan fibroblast. Yang hialin ini contohnya ada di tenggorokan kalian ya. Tenggorokan kalian. Kemudian tulang rawan elastis di ini yang elastin ada di daun telinga kalian ya. Ini jenisnya elastin. Berikutnya tulang rawan fibroblast. Fibroblast ada di sini, lihat. Di penghubung terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Di tendon ada tulang rawan fibroblast. Ya. Kemudian berikutnya ada jaringan tulang, maksudnya tulang keras di sini. Sel-sel penyusunnya terdiri dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast, sel yang berasal dari fibroblast ya.
Nah, senyawa penyusun tulang ini, jaringan tulang ini adalah kalsium, kalsium fosfat, kalsium klorida, magnesium klorida, barium klorida, dan barium sulfat. Unit dasar tulang disebut sistem Haper yang terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, saluran Haper. Ini di gambar ini ya. Lihat ya, lamela, saluran Haper. Di sini. Oke. Nah, berikutnya jaringan tulang ya. Berikutnya adalah jaringan darah. Jaringan darah ini adalah tersusun dari sel-sel bebas dan matriknya bersifat cair. Jaringan darah tersusun atas sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Jaringan darah ini berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Ini adalah bentuk sel darah ya. Macam-macam jaringan, bentuk-bentuk sel yang ada di jaringan darah. Ini adalah sel darah merah, ini sel darah putih. Nanti kita bahas ini di bab 5 lebih detailnya. Dan ini adalah plasma atau cairan darah. Berikutnya jaringan ikat berikutnya yang ketujuh adalah jaringan limfe. Tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Ya, terdapat pada organ timus, kelenjar limfe, dan tonsil. Ini ya. Seperti ini. Ya. Cukup jelas. Jaringan otot. Berikutnya jaringan pada hewan. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot dikelompokkan menjadi 3, otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos ini penyusun organ dalam karena kerjanya tidak disadari. Ini ya, otot polos bentuknya gelendong, intinya satu di tengah, bekerjanya tidak disadari. Ya, jadi dia bekerja terus-menerus, tidak bisa dipercepat atau diperlambat karena bukan atas dasar kemauan kita. Berikutnya adalah otot rangka. Nah, ini baru otot rangka ada di tubuh kita, disebut juga otot rangka, disebut juga otot lurik. Ini yang bekerjanya sesuai dengan kesadaran. Jadi bisa kita percepat atau perlambat. Jika kita percepat bisa terjadi kelelahan ya. Bentuk otot lurik ini silinder panjang, memiliki inti sel lebih dari 1 di tepi. Kalau tadi otot polos intinya 1 di tengah, kalau ini lebih dari 1 dan letaknya di tepi. Berikutnya adalah otot jantung. Ini khusus hanya ada di jantung sehingga disebut otot jantung. Bentuknya itu mirip gabungan antara dua otot yang tadi. Lurik seperti otot lurik, tapi inti 1 seperti otot polos, sehingga tapi kerjanya mirip otot polos, tidak disadari. Jadi jantung kalian nggak bisa kalian suruh berhenti tiba-tiba karena kerjanya tidak disadari. Ya, maaf. Berikutnya jaringan yang keempat di hewan adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron ada 3 macam, sensorik, motorik, dan neuron penghubung ya, atau neuron asosiasi. Ini strukturnya ya, struktur neuron. Nah, jadi ada badan sel, ini intinya, di tengah 1 ini dendrit, tangan-tangan ini dendrit, kemudian akson ya, ini ujung akson. Di akson ini ada sel Schwann dan selubung mielin, juga nodus Ranvier. Jadi akson yang diselubungi oleh sel Schwann itu disebut selubung mielin, yang tidak tertutupinya disebut nodus Ranvier. Ini fungsi-fungsi dari, nah ini macam-macam neuron ya, dan ini fungsi bagian-bagian sel saraf tadi, dendrit, badan sel, akson ya, fungsinya dan karakteristiknya. Nanti kita pelajari ini di semester 2 di jaringan di sistem koordinasi tentang syaraf. Ini akan secara detail kita kaji. Ya. Ini akson, di akson ada apa saja, silakan dikaji. Nah, berikutnya adalah setelah jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ. Organ kita ambil salah satunya adalah lambung. Lambung kalian ini ada jaringan apa saja?
Ternyata ada epitelnya ya, ada jaringan ikatnya, ada jaringan ototnya, ada jaringan syarafnya. Ya, seperti itu kajiannya tentang jaringan hewan ini. Jadi organ, berdasarkan otaknya ada organ dalam, ada organ luar. Kulit, mata, telinga, hidung itu ada di luar. Hati, usus, jantung itu juga organ, tapi ada yang di dalam ya. Kumpulan organ akan membentuk sistem organ ya. Sistem yang akan kita bahas selama sisa bab sampai nanti akhir tahun ajaran itu adalah kita akan bahas mulai dari sistem rangka atau sistem gerak, kemudian lanjut ke sistem sirkulasi, lanjut ke sistem pencernaan, lanjut ke sistem pernapasan, lanjut ke sistem ekskresi, lanjut ke sistem koordinasi, lanjut ke sistem reproduksi, dan lanjut terakhir di sistem imun ya. Ini kita ambil satu saja, sistem rangka yang nanti di bab 4 ada organ apa saja penyusunnya seperti ini ya. Itu mungkin untuk kajian jaringan hewan. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas seperti biasa, boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.